Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa siri asma'i wa sifat. Saudaraku seiman dan seagama dimanapun Anda berada, mari kita ngaji bareng bersama kami. Kami berusaha dan berupaya untuk saling mengingatkan, terutama mengingat kita pribadi sendiri juga kepada orang lain, kalau bisa pada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita ngaji bareng kita bersama ini, mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Fastajib lana min du'ana. Barakallahu fikum. Amin. Saudara-saudaraku, kita mengawali pada tempo lalu dengan nikmat iman dan Islam. Bagaimana sih kita untuk menjalani nikmat Islam? Kita nikmati bahwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah saja Hayyul Qayyum yang kekal dan terus mengurus segala makhluknya di alam semesta ini. Begitu indahnya kita nikmati hidup ini dengan pandangan yang begitu indah kita nih, basyirah kita, basyirah dengan pandangan Allah karena dicipta oleh Allah. Maka mari kita nikmati. Kita mengajak kita lebih mengimani tentang keberadaan Allah, tentang Tuhan Allah, dan Allah ya Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, lewat channel YouTube ini kita ngaji bareng luruskan lalu nikmat iman dan Islam. Bagaimana sih yang dikatakan Islam? Menurut hemat kami dalam perjalanan hidup ini, kita harus belajar bersama-sama dalam menikmati hidup ini supaya nikmat iman dan Islam kita bisa rasakan dalam nikmat hidup ini. Telah diuraikan di alam semesta ini, Allah yang bersama, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah menguasai dan mengutus seorang rasul, seorang hambanya, seorang rasul, seorang utusannya kepada ini, supaya kita menikmati kita, supaya kita tidak taat secara kepribadian manusia sebagai makhluk Allah, sebagai hamba, yaitu jiwa dan raga kita, dan kita diabdi sebagai mengabdi kepada Rasulnya mengalukan sembah sujudnya, pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah kenikmatan itu harus kita rasakan, karena sudah tertera dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berilah aku jalan yang lurus, bagi orang-orang yang jurus, yang sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah menyembah dengan arti sembah yang sebenarnya, tawadhu, sujud, tawakal, arti sembah itu, dan sujud wasjud menjadi berbeda bahwa kita makhluk Allah, kita hamba Allah yang diberikan lahir ke dunia untuk menjalankan qada-qadarnya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siapa yang jalan lurus? Jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam itu tadi. Bagaimana cara menikmati Islam? Kita harus meyakini bahwa pribadi kita ada sang penguasa dalam pribadi manusia dan sang penguasa alam semesta ini. Kita urutkan alam semesta dan alam pribadi manusia. Alam kata bahasanya alam kabir dan alam sagir. Alam kabir juga mengandung rahasia Allah. Sampai ada istilah, ada menggunakan kitab basah. Kitab basah di alam semesta ini. Bilang kitab kering itu kita sendiri. Kenapa kita kering? Karena terobsesi dengan satu kalimat-kalimat yang ditulis oleh orang-orang alama, oleh orang-orang yang alim, dengan sanad tertentu yang bersumber kepada
hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang bersumber pada firman Allah. Rasulullah bersumber pada firman Allah, dan Rasul menyampaikan pada sahabat, tabi'in dan ulama urusan anbiya, sampai kepada kita sendiri. Mari kita jalani ini, kita nikmati firman itu dengan keanekaragaman dan keyakinan dan nalar fikir manusia dan perasaan manusia yang paling dalam. Karena keimanan yang paling dalam itulah sungguhnya keimanan yang hakiki, yang hak istilahnya. Siapa yang hak? Dengan dalam kata bahasa kiasannya dulu, orang dulu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qulal qalbu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbil rahim. Wa qala Allah berfirman, wa qala qalbu, Allah yang menjalankan hati manusia, juga Allah yang berikan manusia. La ghafurur rahim, nah itulah sebagai jaminan Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah menjalankan hati manusia? Karena ada keimanannya, keyakinannya. Kenapa Allah memberhentikan hati manusia? Karena diselingi dengan nalar fikir manusianya, dengan nafsu manusianya, sehingga kepribadian manusia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jangan khawatir, la ghafurur rahim, di mana kita ada peringatan dan saling kita mengingatkan, ngaji bareng istilahnya. Kalau kita salah, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Sampai di dalam Asmaul Husna diterangkan, dijabarkan di situ, ya tawaf, ya ghafar, ya ghafur. Sampai 3. Sedosa apapun tetap ya tawaf, tetap Allah pun mengampuninya, menerima taubatnya. Ya ghafar, salah kepada pribadi manusia, pada zalim pada dirinya sendiri, Allah juga mengampuni. Ya ghafur, kita sulah kepada makhluk-makhluk yang lain, sering aneh dan sebagian zalim pada makhluk-makhluk lain, sama-sama ciptaan Allah, juga Allah akan mengampuni, memaafu atau memaafkan atau mengampuni. Daripada itu, marilah kita dalam ngaji bareng ini kita belajar untuk jalan yang lurus, yang mendapat nikmat dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka an'amta alaihimnya itu, alaihim itu him siapa? Him yang ada dalam diri kita manusia. Supaya kita ada kesadaran pribadi untuk mengakui kezaliman kita sendiri, mengakui kesalahan kita pribadi sendiri, bahwa kita banyak tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ghairil maghdunya, maka Allah memberikan satu pintu, ghairil maghdu akan memberikan pengampunan. Atas apa pengampunan itu? Atas waladhdallin. Dotnya dot 6 itu yaitu tadi dolim kepada tentang keimanan kita pribadi. Sudah di Islam disilakan di iman yang 6 itulah dolim kepada yang iman 6. Makanya di situ disediakan ruang waktu untuk jedah kepada amin, ya Allah kabulkanlah. Dan kebulan itu kita ada jedah untuk kita memohon. Memohon apa? Memohon ampunan, supaya ampunan itu diterima oleh Allah. Diakhiri dengan kata kalimat amin. Saudara-saudaraku seiman seagama, mari kita lebih dalam lagi, kita mengoreksi, mengintrospeksi diri kita pribadi dalam hidup ini, bahwa ada Tuhan dan Rasulnya yang kita setiap saat. Kita lupa pun, tetap tidak, Tuhan kita tetap mengingatkan. Rasul pun walaupun kita lupa, tetap mengingatkannya. Setiap saat dan setiap detik, setiap sekon, tetap Allah mengingatkan lewat Rasulnya. Lewat Rasulnya siapa? Lewat ruh kita sendiri. Ruh kita mengingatkan jiwa raga manusia. Karena jiwa adalah tumpuan qada Allah. Sementara ini, dalam menikmati iman dan Islam itu, kita dalam hidup ini, kita untuk mencapai suatu keselasan dan keseimbangan antara alam kabir dan alam sagir, alam sen dan alam manusia. Juga sama-sama mengandung unsur-unsur kesejahteraan dalam diri manusia. Itulah sudah tertera dalam surat Yasin, salamun qalam Ibrahim. Itu makna kesejahteraan itu, kita ada keseimbangan dalam hidup antara alam semesta dan alam manusia, alam sagir dan alam kabir.
Terima kasih dan kita ucapkan syukur. Subhanallah, hanya Allah yang Maha Suci. Alhamdulillah, dan hanya Allah wajib dipuji. Wa syukurillah, dan Allah juga wajib disyukuri. Alhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah semesta alam. Sesuai dengan kata salamu qawlam mir rabbir rahim, itu ayat 58 surat Yasin. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidakmampuan kami untuk menjabarkan ini. Mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.